Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Royal Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Pastikan kalian menonton sampai habis. Dan supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi kalian. Teman-teman, kembali lagi kita akan bahas permainan juara dunia Magnus Carlsen di kejuaraan Oslo Esports Cup Melweather Champion Chess Tour. Teman-teman, Pragnananda Ramesbabu menjadi fenomenal pecatur paling muda berusia 16 tahun, di mana babak pertama mengalahkan Jordan Van Foreest, babak kedua mengalahkan Shahriar Mamediarov, dan di babak ketiga melumat Lee Kwang Lim yang mengalahkan Magnus Carlsen di babak sebelumnya. Di babak keempat, Pragnananda menantang kekuatan dari juara dunia Magnus Carlsen. Apakah Magnus dapat menghentikan langkahnya? Kita bahas langsung. Ini merupakan game ketiga, di mana di game pertama dan di game kedua Pragnananda menyerah di tangan Magnus. So, Pragnananda harus menang di partai ini. Jika hasilnya remis, maka Magnus tidak perlu memainkan game keempat karena sudah menang dengan telak 2,5-1/2. Magnus pegang bow putih, memulai dengan kuda F3, dijawab D5, E3, Prak kuda F6, dan putih C4. Kemudian hitam E6, putih kuda C3 dan C5. Putih D4, hitam kuda C6, pion C makan D5, pion E makan D5, dan gajah B5. Symmetrical variation dipilih oleh kedua pemain. Tapi yang harus ditandai dalam 7 langkah ini adalah bagaimana hitam Pragnananda memiliki isolated pawn atau pion terisolasi di petak D5 yang akan menjadi titik serangan bagi Magnus Carlsen. Hitam melanjutkan dengan pion C makan D4, putih kuda makan D4. Taktis gajah D7, putih rokade pendek, dan hitam gajah D6. Putih langsung tarik kuda ke petak F3 menjaga pion H2. Ya, sangat menakutkan. Jelas Magnus berhati-hati melawan Pragnananda Ramesbabu, karena gaya permainan anak muda biasanya sangat menyerang ke sayap raja. Kemudian gajah E6 dipilih oleh Prak, menjaga pion D5, putih B3. Hitam rokade pendek, putih gajah B2. Hitam gajah G4, pining, putih taktis H3, gajah H5, putih gajah E2. Kemudian hitam benteng C8, putih kuda H4. Ya, mengadukan gajah terang, Pragnananda menolak dengan gajah G6. Ya, jika ditukar ya, gajah pukul gajah, kemudian putih akan mendapatkan keuntungan dengan kuda makan gajah di petak E2. Mengapa? Karena gajah di petak B2 jadi hidup, kemudian petak F5-nya kosong, dan kuda di petak H4 akan manuver kuda F5, jelas sangat merepotkan bagi pemain hitam. Itulah mengapa dalam posisi ini kemudian Prak lebih memilih tarik gajah ke petak G6. Ya, walaupun Magnus melanjutkan langkahnya kuda makan gajah, pion H makan kuda, dan kuda B5. Ancam gajah di petak D6, kali ini hitam tidak menyerahkan gajahnya, tapi mundur gajah B8. Putih gajah F3 taktis dengan ide, kemudian hitam A6 dan kuda D4. Ya, ide dari gajah F3 ini apabila hitam di sini melakukan langkah menteri D6, ancam checkmate H2, maka putih bisa G3 dan menarik mundur gajahnya. Ya, tetapi Pragnananda lebih memilih langkah benteng E8. Kemudian putih kuda makan kuda C6, ya dipilih makan menggunakan pion supaya menjaga pion D5. Tapi pion B7 ini jadi terpisah dengan pion A6 dan Magnus langsung simple menteri D3, ancam pion A6, hitam A5, dan putih benteng AC1. Hitam kuda E4 dengan ide menteri C7, langsung taktis putih gajah makan kuda, benteng makan gajah, dan benteng C2. Ya, coba menumpuk dua benteng di jalur C dan mengancam pion C6. Hitam benteng H4, putih benteng FC1, menteri D6 dimainkan oleh Pragnananda Ramesbabu dan membuat evolution barnya tinggi sekali, keunggulan dari Magnus Carlsen. Guys, 25 langkah. Bisakah kalian tebak apa langkah terbaik putih dalam posisi ini? Ya, kalau kalian jadi Magnus Carlsen, kalian
Tepat sekali jika memilih menteri ke petak A6. Ya walaupun menteri hitam masuk petak H2, tapi tidak masalah teman-teman. Tinggal geser raja F1, menteri H1, raja E2. Dan akan terjadi ancaman benteng terhadap menteri dan benteng C8 akan jatuh. Ya tetapi dalam partainya Magnus lebih memilih raja geser F1. Hitam benteng H5, Magnus baru masuk menteri A6. Mirip-mirip sih teman-teman, dan hasilnya juga dilakukanlah menteri A6. Kemudian benteng F8, benteng makan pion C6, menteri H2 masuk, Magnus benteng C8. Pragnananda gajah D6. Kemudian Magnus benteng makan benteng, skak gajah F8, dan Magnus datang lagi benteng C8. Kemudian Pragnananda benteng F5 dengan ide menteri H1 dan ambil pion G2. Teman-teman sobat RL Chess, bisakah kalian menebak apa langkah yang dilakukan oleh Magnus dalam posisi ini? Yes, tepat sekali. Adalah langkah benteng makan gajah petak F8. Ya, apa yang terjadi apabila raja makan benteng, maka dalam partainya menteri C8 skak, raja E7 dan gajah A3. Raja F6, menteri D8 dan menyerah Pragnananda Ramesh Babu 35 langkah. Sebentar. Bagaimana jika menolak dengan raja H7? Ya, apa langkah putih? Ya tetap menteri C8. Apabila hitam menteri H1, maka tinggal naik saja raja E2 dan akan terjadi ancaman checkmate benteng H8. Tidak terburu waktu untuk hitam merecovery keadaan. Ya, apa yang akan terjadi jika Magnus tidak memilih benteng makan gajah F8 guys? Ini mungkin jadi pertanyaan. Semisal Magnus memilih gajah A3 pada saat benteng F5. Ya maka ini akan menjadi bunuh diri karena Magnus akan menelan kekalahan dengan hitam menjawab menteri H1, raja E2 dan menteri G2. Ya walaupun bisa mendapatkan gajah, tapi hitam tinggal raja H7. Nah masih butuh proses untuk Magnus setup checkmate, tapi bisa terkena skakmat duluan karena ada ancaman pada pion F2. Oke, nah inilah yang terjadi dalam partainya. Benteng F8, benteng F8, gajah F8, kemudian benteng C8, benteng F5, dan Pragnananda lupa bahwa bisa langsung benteng F8. Jika dilanjutkan raja E6 atau raja E5, maka checkmate. Itulah yang terjadi. 3 game cukup bagi Magnus Carlsen dan tidak memberikan kesempatan apapun kepada Pragnananda. Ya masih panjang jalan Pragnananda, usianya 31 tahun Magnus Carlsen, Pragnananda 16 tahun. Jelas beda usia dan masih the long way ya. Mudah-mudahan Pragnananda tetap menampilkan permainan terbaik. Ikutin terus Oslo Esports Cup Mayweather Champion Chess Tour di YouTube RL Chess, satu-satunya channel catur yang menyiarkan secara live. Dukung terus channel ini untuk berkembang. Teman-teman, seperti yang kalian bilang ya, Bang itu mah biasa Magnus kalah sama Li Kuang-lim babak sebelumnya, ntar juga pada akhirnya semua akan Magnus pada waktunya. Apakah ini akan kembali lagi terjadi? Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, catur yes Indonesia Jaya. Ngeri sih Magnus kalau udah serius banget. Dia bilang juga dia I'm the best, harus dikatakan secara jujur. Kalau kalian mau buktikan tinggal main saja sama saya. Luar biasa sekali.